Pemirsa, unjuk rasa di depan gedung MPR DPR menolak RUU Pilkada atau revisi Undang-Undang Pilkada sempat diwarnai kericuhan massa, bahkan merusak pagar depan gedung dan juga merubuhkan pagar belakang gedung. Polisi terpaksa membubarkan massa menggunakan meriam air. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di kawasan gedung MPR DPR RI Jakarta pada Kamis. Massa berunjuk rasa menentang rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Massa menjebol sebagian pagar gedung MPR DPR di Jalan Gatot Subroto saat berusaha masuk ke kawasan gedung. Momen tersebut membuat aparat kepolisian bersiaga dan menggunakan tameng untuk menahan aksi massa. Massa juga sempat melempari batu dan botol ke area kompleks parlemen. Tak hanya pagar depan, massa juga merobohkan gerbang pintu masuk belakang atau gerbang Pancasila gedung MPR DPR. Kericuhan terus berlanjut hingga malam hari. Polisi pun membubarkan massa yang masih bertahan di depan gedung MPR DPR hingga malam dengan menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa. Polisi terpaksa mengambil langkah ini lantaran peringatan mereka tidak digubris. Sempat memberikan perlawanan, massa berhasil dipukul mundur hingga ke arah Selipi. Massa yang sejak pagi menggelar aksi memprotes upaya DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya diubah Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. DPR sendiri akhirnya membatalkan revisi tersebut dan menyatakan aturan pilkada tetap menggunakan keputusan dari MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Semarang, Jawa Tengah, bentrok antara ratusan mahasiswa dan aparat kepolisian juga tidak terhindarkan saat demo di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah berlangsung. Ratusan mahasiswa tunggang langgang usai petugas menembakkan air dan gas air mata. Aksi unjuk rasa darurat Indonesia mengawal putusan MK di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah berlangsung ricuh. Aksi yang digelar ratusan mahasiswa dari BEM berbagai perguruan tinggi di kota Semarang diawali dengan pengrusakan pintu samping utara gedung DPRD. Situasi semakin tak terkendali saat salah seorang mahasiswa yang diduga provokator diamankan dan dibawa petugas. Karena aksi semakin anarkis dan massa berusaha masuk paksa ke gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, polisi terpaksa menembakkan air dari mobil water cannon dan gas air mata, membuat peserta aksi kocar-kacir berhamburan meninggalkan lokasi. Usai kericuhan, massa masih bertahan di beberapa titik. Personil gabungan Polrestabes Semarang dan Brimopolda Jawa Tengah pun melakukan patroli dan pengamanan di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman dilempari botol saat menghampiri massa peserta aksi unjuk rasa yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kawasan gedung MPR DPR. Massa tidak terima kehadiran Habibur Rahman di tengah unjuk rasa. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman mendatangi massa aksi unjuk rasa yang tengah berorasi menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Habibur Rahman naik ke atas mobil komando untuk menyapa massa, namun kehadirannya justru mendapat penolakan dari peserta aksi. Massa menyoraki Habibur Rahman, bahkan sejumlah peserta aksi juga melempar botol ke arah mobil komando. Massa tidak terima kehadiran Habibur Rahman di tengah demonstrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Baidowi, memastikan tidak ada pengesahan revisi UU Pilkada. Hal itu disampaikan Awik usai temui para pengunjuk rasa. Kami dari pimpinan Balik bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada karena paripurnanya tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Oke. Ya. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat, ya. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa.
Ya. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Aksi demo ribuan pengunjuk rasa dari berbagai elemen berlangsung di depan gedung MPR DPR Senayan. Mereka menolak revisi undang-undang yang dilakukan DPR untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pencalonan pilkada. Namun sidang paripurna untuk sahkan revisi UU Pilkada tertunda lantaran tidak penuhi quorum. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PDIP Adian Apitupulu mendatangi Polda Metro Jaya Kamis malam. Kedatangan Adian untuk memastikan kondisi peserta aksi yang diamankan dalam demonstrasi tolak revisi Undang-Undang Pilkada yang berada atau terjadi di gedung DPR RI Jakarta Pusat. Adian datang menemui para demonstran yang diamankan di Polda Metro Jaya pada saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI kemarin. Aktivis 98 ini mengatakan kedatangannya bersama puluhan kuasa hukum dari berbagai elemen ini guna memastikan kondisi para peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian. Adian juga menegaskan ia bersama puluhan pengacara ini berjanji akan memberikan pendampingan hukum kepada para peserta aksi yang diamankan pihak kepolisian. Dalam aksi tersebut sebanyak 111 orang diamankan oleh pihak kepolisian. Semua sesuai dengan KUHP dalam setiap tahap pemeriksaan, penangkapan, penahanan segala macam harus didampingi lawyer. Sudah ada sekitar 20-an lawyer dalam dari berbagai organisasi termasuk dari teman-teman yang bersama dengan kita. Kan dalam sebuah peristiwa itu lo tidak bisa melihat peristiwanya saja, tapi situasi yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu. Negara ini akan sangat rugi ketika kita kehilangan pemuda-pemuda yang berani bergerak dengan hati nuraninya, bergerak dengan pemikiran. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca demo undang-undang atau revisi undang-undang Pilkada di gedung DPR RI Jakarta, ada rekan Salam Rahmat dan juga Elsia Casey di lokasi. Kita ke rekan Salam terlebih dahulu. Selamat siang, Salam. Saat ini berada di luar gedung DPR, kalau tidak salah. Bagaimana suasana di luar gedung parlemen saat ini? Silakan, Salam. Ya, Samuel dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari depan gedung DPR RI di mana saat ini kondisinya pasca demonstrasi penolakan revisi RUU Pilkada ini sudah mulai terpantau normal atau mulai kondusif kembali. Sejauh ini tidak nampak adanya massa aksi yang berdatangan untuk menyuarakan aspirasinya atau juga kemarahannya begitu terkait dengan revisi RUU Pilkada hingga Jumat siang hari ini. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan memang terlihat di layar kaca memang saat ini adanya akibat dari demo yang berlangsung pada hari kemarin sejumlah properti seperti pagar pembatas, lalu juga ada tembok maupun juga tanaman hias ini sempat dirusak oleh massa untuk bisa menerobos masuk ke dalam gedung DPR RI. Dan memang saat ini kondisinya untuk perbaikan dari tembok maupun juga pagar pembatas saat ini kondisinya sudah dipasang kembali oleh pihak terkait maupun juga untuk pengelasannya pun juga sudah dilakukan. Dan untuk perbaikannya yang masih berlangsung hingga saat ini adalah dari pihak Dinas Pertamanan yang saat ini masih melakukan pembabatan atau juga untuk melakukan penanaman kembali dari tanaman-tanaman yang sempat dirusak oleh massa aksi pada hari kemarin. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Samuel dan juga pemirsa, bahwa memang untuk saat ini tidak nampak adanya aktivitas maupun juga dari massa aksi yang berdatangan. Namun dari pantauan kami di lapangan pun juga ini hingga siang hari ini pun untuk kondisi arus lalu lintas ini masih terpantau normal, lancar, tidak terkendala adanya penutupan akses arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini. Samuel. Salam, apakah ada pengamanan dari pihak kepolisian setelah kejadian kemarin, Salam, hari ini? Ya, Samuel dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa memang situasinya untuk hari ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin. Di mana untuk situasinya pada hari ini tidak nampak adanya pengamanan ketat begitu yang dilakukan oleh pihak personil gabungan. Namun dari pantauan kami di lapangan tadi kami sempat melihat adanya petugas dari Satpol PP yang berjaga di sekitaran lokasi di kawasan depan gedung parlemen DPR ini. Namun untuk personil gabungan ini memang masih disiagakan di bagian dalam gedung DPR RI. Namun untuk di bagian luarnya ini memang tidak ada pengamanan ekstra begitu, maupun juga dari
unit-unit lainnya, yang personil gabungan lainnya untuk mengamankan di bagian gedung luar DPR RI. Hanya ada terlihat beberapa personil dari Satpol PP yang berjaga di kawasan sekitaran depan gedung DPR RI maupun juga dari Dinas Pertamanan yang saat ini masih melakukan perbaikan dari tanaman-tanaman yang rusak akibat aksi demonstrasi pada hari kemarin. Samuel. Baik, selanjutnya kita menuju ke rekan Elsie yang berada di dalam gedung MPR DPR RI. Elsie, selamat siang. Usai dibatalkannya revisi undang-undang Pilkada, apa langkah DPR selanjutnya, Elsie? Iya, salam dan juga pemirsa. Memang seperti yang tadi dikatakan, kemarin terjadi demonstrasi di depan gedung DPR RI di mana gabungan massa dari mahasiswa dan juga sejumlah asosiasi buruh datang ke depan gedung DPR RI untuk melakukan demonstrasi menolak RUU Pilkada yang telah dilakukan pada kemarin Kamis. Dan pasca demonstrasi tersebut, kondisi terkini dari tempat saya berada yaitu di gedung DPR RI terpantau memang semua situasi sudah kembali kondusif dan kini DPR RI kembali melakukan pekerjaannya, yaitu sudah terjadi beberapa rapat dan yang sekarang sedang berlangsung yaitu rapat Komisi 3 DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun rapat ini membahas terkait dengan penggunaan APBN tahun 2023 lalu dan juga temuan hasil evaluasi dari BPK pada tahun 2023. Rapat ini dimulai pada pukul 9.40 dan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM yang baru yaitu Supratman Andi Aktas yang menggantikan Yasona Lauli pada Agustus 2023 yang lalu. Meskipun memang pada saat ini Supratman masih baru menjabat, tetapi ia menyampaikan laporan pada masa kinerja Yasona Lauli dan pada laporan tersebut ia juga memaparkan seperti apa program-program kerja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga seperti apa penggunaan dana yang sudah mereka lakukan pada 1 tahun yang lalu. Dan pada saat ini memang masih terus terjadi diskusi antara Komisi 3 DPR RI dan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM di mana mereka sama-sama melakukan cross check dan memastikan agar penggunaan dana juga dapat efektif digunakan. Sementara itu memang hari ini tadinya sempat direncanakan adanya rapat lain yaitu rapat antara panitia haji dan juga Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan haji untuk tahun mendatang. Tetapi rapat ini kemudian dibatalkan karena Kementerian Agama tidak menghadiri rapat tersebut sehingga yang sedang berlangsung saat ini hanyalah rapat dari Komisi 3 saja. Tentunya kami masih akan terus memantau seperti apa jalannya kegiatan di DPR RI. Kembali kepada Anda. Baik, Elsie, sedikit Elsie, apakah ada info terkait dengan apakah balik DPR akan melakukan rapat hari ini, Elsie? Tidak hanya aktor Reza Rahardian, sejumlah komika tanah air juga ikut bergabung dalam demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Mereka turun ke jalan demi mendukung putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa menentang revisi Undang-Undang Pilkada tak hanya diikuti oleh aktivis dan mahasiswa. Sejumlah selebritis termasuk komika juga turun ke jalan menyuarakan penolakan mereka. Para komika yang ikut berunjuk rasa yakni Abdel Ahrian, Bintang Emon, Ari Kriti, Abdul Arsyad, hingga Muhammad Al-Fatiri. Mereka mengaku ikut turun ke jalan demi mendukung putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya. Gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Jadi ya kita putuskan untuk turun bersama dengan teman-teman yang lain sih. Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu-gugat, itu aja sih. Karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini apalagi ada soal... yang tidak janggal? Ya, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun. Demo besar yang terpusat di depan gedung DPR ini mengusung agenda penolakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Rencananya DPR hendak mengabaikan putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah dan merevisi undang-undang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang dari unsur aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia, Darurat Demokrasi hingga Kawal Putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Kali ini mereka mengembalikan muruahnya, kehormatannya. Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca demonstrasi di depan gedung MK, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Selamat siang, Reza. Bagaimana situasi MK pada hari ini? Apakah ada rencana unjuk rasa lanjutan? Samuel dan juga pemirsa, selamat siang. Memang situasinya hingga saat ini di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat terpantau begitu landai, kendati beberapa hari terjadi aksi demonstrasi mengawal putusan MK soal batas pencalonan dan juga syarat usia bagi para calon kepala daerah yang ingin berkontestasi di Pilkada 2024. Dan kini informasi yang kami terima bahwasanya nanti akan ada mantan ketua MK yakni Mahfud MD yang juga merupakan mantan Menko Polhukam yang nantinya akan datang ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk ibadah sholat Jumat. Namun kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut apakah informasi tersebut akan sudah pasti begitu, mengingat hari ini situasinya sangat amat begitu landai, mengingat para petugas ataupun pegawai Mahkamah Konstitusi ini bekerja dari rumah atau remote ataupun work from home begitu. Dan Samuel dan juga pemirsa, jika bisa dirunut kembali mengenai peristiwa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, memang hasil daripada keputusan MK soal Pilkada 2024 ini menuai beragam dinamika begitu, mengingat salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada yang akhirnya tetap mengikuti putusan MK soal ambang batas pencalonan dan juga syarat usia. Mengingat MK sudah mengeluarkan dua keputusan, setidaknya ada putusan nomor 60 tahun 2024 di mana ini membuka peluang bagi partai politik untuk mengajukan calon di Pilkada berdasarkan persentase suara baik dari parpol DPRD maupun non-DPRD sesuai daftar pemilih tetap masing-masing daerah. Lalu ada juga putusan nomor 70 di mana ini membuat calon kepala daerah bisa diajukan berdasarkan ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD. Ini artinya dua keputusan tersebut sempat akan dilawan melewati pihak DPR melalui adanya rapat paripurna pada hari kemarin, namun akhirnya dibatalkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, mengingat banyak sekali ragam reaksi daripada masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik, khususnya di gedung di luar halaman depan gedung DPR begitu. Namun jika bisa ditegaskan kembali oleh pihak MK bahwasanya nanti Pilkada 2024 ini tetap akan merujuk kepada putusan MK soal Pilkada 2024 di mana ini sudah bersifat final dan mengikat, tidak berpacu terhadap keputusan yang direvisi oleh pihak DPR begitu. Dan ada lagi dinamika lain pasca adanya putusan MK soal putusan nomor 70 dan juga 60 di mana MK kini tengah menyidangkan gugatan aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang turut dilayangkan oleh pemerhati pemilu bernama Titi Anggraini dan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas. Artinya ini ada kesempatan baru untuk merubah ambang batas, namun ini untuk pemilihan presiden dan juga wakil presiden untuk kedepannya begitu, di mana sidang perbaikan permohonan maksudnya digelar pada Kamis kemarin. Dan dalam gugatan itu pihak pemohon menginginkan agar partai-partai yang tak punya kursi di DPR ini bisa ikut kontestasi di Pilpres mendatang. Dan kami masih menunggu mengenai perkembangan daripada
pasca putusan MK nomor 60 dan 70 mengenai adanya soal MK akan menyidangkan gugatan soal yang dilayangkan oleh pihak pemerhati pemilu Titi Anggraini tersebut. Dan informasi Samuel yang bisa kami sampaikan sekali lagi bahwa situasinya pasca beberapa hari terjadinya demo di MK yang turut dihadiri oleh sejumlah pemerhati politik dan juga tokoh masyarakat, memang situasinya hingga saat ini sudah mulai begitu landai dan aktivitas daripada arus lalu lintas khususnya di Jalan Merdeka Barat sudah mulai bisa dilalui oleh sejumlah kendaraan begitu, dan tidak ada aktivitas sama sekali hari ini di gedung Mahkamah Konstitusi, dan kami akan menunggu konfirmasi sekali lagi nanti jika apabila mantan ketua MK yakni Mahfud MD sekaligus Menko Polhukam nanti akan datang untuk menghadiri ibadah sholat Jumat di gedung MK, dan kami akan menunggu informasi konfirmasi selanjutnya dari pihak Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Sementara itu Samuel yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Reza atas laporannya dari depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu perkembangannya, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Pihak Istana tanggapi situasi politik nasional terkini terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Istana menyatakan pemerintah mengikuti aturan yang berlaku soal Undang-Undang Pilkada. DPR RI sebagai berikut. DPR akhirnya memutuskan untuk batal merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi keputusan DPR, pihak Istana menyatakan pemerintah ikuti aturan yang berlaku soal Undang-Undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Sementara itu KPU menyatakan tak mengubah sikap dan siap mengikuti putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada. Kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. MK sendiri menilai rencana DPR menganulir putusan MK soal Undang-Undang Pilkada dinilai merusak tatanan demokrasi, sehingga menuai kecaman keras dari masyarakat luas seperti akademisi, guru besar, dan aktivis 98. MK juga menilai tugas institusi itu sudah selesai dalam menyelesaikan masalah Undang-Undang Pilkada. Setelah MK memutus, itu bukan wewenang MK lagi. Itu sudah tugas, wewenangnya pelaksana undang-undang, kan begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi sampai sejauh ini ya tugasnya memang sampai di memutus saja. Usai menuai unjuk rasa di berbagai daerah, DPR akhirnya membatalkan revisi tersebut dan menyatakan aturan pilkada tetap menggunakan keputusan dari MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada, ada rekan Yasmin Natania di gedung KPU Jakarta. Yasmin, selamat siang. Bagaimana KPU menyikapi keputusan DPR yang akhirnya batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada? Silakan. Ya, Samuel dan juga pemirsa, selamat siang. Terkait dengan hal tersebut, KPU akan melakukan seperti namanya itu adalah konsultasi terlebih dahulu kepada Komisi 2 DPR RI selaku pembuat undang-undang. Nanti rencananya akan digelar pada 1 hari sebelum pendaftaran dibuka, artinya pada tanggal 26 Agustus 2024. Kemudian kami ingin menginformasikan terkait dengan situasi terkini di kawasan Jalan Imam Bonjol, tepatnya di kantor KPU. Untuk saat ini terpantau kondusif dan juga dijaga ketat oleh petugas gabungan, baik itu dari pihak kepolisian dan juga TNI. Ada sebanyak 1.500 petugas gabungan yang disiagakan, dan juga untuk di luar area KPU ini untuk barikade-barikade sudah terpasang, dan juga ada satu kendaraan taktis Anoa yang sudah disiagakan begitu di depan. Dan juga memang terkait dengan aksi unjuk rasa sebelumnya ini diinformasikan oleh pihak kepolisian hari ini akan ada 3 aksi unjuk rasa yang digelar di kantor KPU dari Aliansi Buruh dan juga mahasiswa. Namun satu di antaranya tadi kami sudah konfirmasi langsung kepada Presiden Buruh Said Iqbal bahwa untuk aksi unjuk rasa yang akan digelar di KPU hari ini ditunda dikarenakan dari Partai Buruh sendiri ini menunggu
keputusan tersebut diambil ini sembari menunggu perkembangan situasi di DPR yang bisa berubah sewaktu-waktu. Dan jadi bagi masyarakat tetap yang memiliki kegiatan di sekitar Menteng untuk mencari jalur alternatif lainnya agar terhindar dari namanya kemacetan. Kemudian juga Samuel dan juga pemirsa terkait dengan beberapa waktu lalu terkait dengan RUU Pilkada ini, KPU memastikan terkait dengan pendaftaran pasangan calon kepala daerah Pilkada 2024 ini tetap akan berpedoman kepada PKPU yang mana ini sesuai dengan putusan dan ketentuan baru dari Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Selasa 20 Agustus 2024 lalu. Samuel. Baik, terima kasih Yasmin. Melaporkan dari Gedung KPU Jakarta, kita tunggu perkembangannya. Tetap menjaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, PDI Perjuangan umumkan 169 bakal calon kepala daerah, namun Partai Banteng Moncong Putih tersebut tidak mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. PDI Perjuangan mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Jakarta. 6 paket bakal calon gubernur dan wakilnya, 151 paket bakal calon bupati dan wakilnya, dan 12 paket bakal calon wali kota dan wakilnya. Namun PDIP tidak mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Secara tegas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan, jika mau didukung oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta harus menurut. Itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya. Itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Oh, siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Pengumuman 169 bakal calon kepala daerah ini merupakan gelombang kedua dari 3 gelombang yang direncanakan. Usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Buruh sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Elsa Casey, Dipo Andi Muharram melaporkan. Sementara itu Partai Golkar tidak memasukkan nama Joko Widodo sebagai Dewan Pembina di kepengurusan periode 2024-2029. Posisi tersebut diserahkan kepada Agus Gumiwang yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar mengumumkan kepengurusan yang baru untuk periode 2024-2029. Sejumlah nama baru dan masih muda dimasukkan ke dalam kepengurusan yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Bahlil berdalih dipilihnya generasi muda karena pemilu mendatang 70% didominasi oleh kaum muda. Sementara Ketua Dewan Pembina dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Golkar akan melakukan transformasi karena kita tahu betul jumlah pemilih nanti pada tahun 2029 usia 17 tahun sampai dengan 50 tahun itu kurang lebih sekitar 70%. Maka sebagai bentuk adaptif dan transformasi Partai Golkar juga menyesuaikan dengan pengurusnya. Bahlil Lahadalia dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Para kader yakin Bahlil Lahadalia akan memberikan dukungan kepada para calon kepala daerah dari Golkar secara maksimal. Pak Bahlil tentu dibantu dengan seluruh pengurus DPP yang baru nanti secara kolektif kolegial bahwa prioritas utama sama yang disampaikan para senior terutama oleh Pak Abu Rizal Bakri, prioritaskan untuk membela kader. Tentu membela kader ini adalah membela kader yang sedang maju dalam pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Pengumuman struktur pengurusan ini dilakukan secara terbatas lantaran untuk memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan partai politik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Dari kasus lainnya, mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terdakwa suap dan gratifikasi dituntut 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Terkait kasus tersebut, Ajudan Abdul Ghani Kasuba Ramadan Ibrahim juga dituntut 4 tahun 6 bulan penjara. Pengadilan Tipikor Ternate Maluku Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum KPK meminta Abdul Ghani Kasuba dengan 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Selain itu, Abdul Ghani Kasuba juga diharuskan mengganti uang senilai 109 miliar rupiah dan uang dolar 90.000 Amerika Serikat. Jika terdakwa tidak menyanggupinya, akan dilakukan penyitaan aset untuk dilelang. Abdul Ghani Kasuba menerima suap lebih dari 100 miliar rupiah. Uang tersebut diterima secara tunai atau transfer ke 27 nomor rekening yang dikuasai oleh ajudan Abdul Ghani Kasuba, yakni Ramadan Ibrahim. Harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk bayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 tahun. Kasus dugaan suap dan korupsi Abdul Ghani Kasuba menyeret nama Bobi Nasution dengan istilah Blok Medan. AGK dan kuasa hukumnya akan mengajukan keberatan secara tertulis atau pledoi. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menemui Presiden Joko Widodo membahas kelanjutan pemberian hak khusus pengelolaan tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengatakan pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan kepada NU seluas 26.000 hektar di Kalimantan Timur. Luasannya bro, 26.000 hektar. Itu baru sebagian dieksplorasi ya, belum sebagian kecil saja yang dieksplorasi, sehingga kita belum tahu semuanya berapa, juga belum tahu. Baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi, sehingga ya kita sudah bisa mulai produksi, tapi juga sambil harus eksplorasi lagi. Segera karena IUP sudah keluar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini, di mana kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari Anti-MC Polri yang berada di kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik Samuel, selamat siang, dan dapat saya laporkan pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini masih nampak dalam keadaan normal, di mana lalu lintas dapat berjalan dalam keadaan ramai lancar dari berbagai arahnya, baik dari arah Cililitan yang akan mengarah ke arah Kampung Melayu. Hal ini perlambatan kecepatan hanya terjadi pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk kendaraan yang akan berbelok ke kiri ke arah Pancoran dari arah Cililitan dalam keadaan ramai lancar. Untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Halim juga dalam keadaan ramai lancar. Hal yang sama untuk kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Cililitan. Kemudian mengingat ini akhir pekan, peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi hingga sore nanti. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian Samuel, dari hasil penelitian rekan-rekan kami di lapangan, penyebab kemacetan di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta ini adalah lebih dominan kepada perilaku pengemudi, merupakan salah satu faktor seperti line hogger, pelanggaran rambu lalu lintas, dan juga ada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Perlu kami informasikan juga, line hogger ini dapat membuat lalu lintas terhambat yang mengakibatkan kendaraan lain harus sering melakukan pengereman dan
akselerasi yang tidak perlu. Hal ini tidak hanya mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang tidak efisien, tetapi juga meningkatkan emisi gas buang. Untuk itu kami harapkan Anda, bagi para pengguna jalan tentunya dapat mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dan juga ikutilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang sudah ditentukan. Hal ini untuk menciptakan kelancaran serta keamanan dalam berlalu lintas. Dan juga untuk bagi Anda yang akan melakukan aktivitas akhir pekan, tentunya periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Cawang Uki. Samuel, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.